Baru definitif ya sekitar 1,5 bulan. Setelah selama 11 bulan saya sebagai PLT. Kemudian kami juga, ini rombongan kami hari ini ada berjumlah 12 orang ya, termasuk dengan driver. Hadir bersama kami itu Pak dari Irban 3, Pak Yanis. Kemudian ada Irban 4 ya, Pak Aka, ini sekaligus admin NJP ya. Kemudian juga hadir hari ini 3 Kasubag, ini ada Kasubag Ibu Rafida, Kasubag Program, ada Ibu Trimiyeti, Kasubag Prolab ya, Etlab. Kemudian ada Kasubag Umum Pak Herman. Juga dihadiri oleh 1 orang DFA, ada Pak Rita. Kemudian ada 3 orang dari pelaksana unsur staff. Bapak Ibu sekalian terhormat, mungkin maksud kami berkunjung bersilaturahmi dengan bapak-bapak di sini. Yang pertama kami ingin belajar atau memang ingin ingin mengetahui ya langkah-langkah kebijakan dan juga strategi dari bapak-bapak dari Inspektorat Kuta Cane. Dalam hal ini mungkin yang dikomandoi oleh Bapak Inspektur. Fokus utama kami adalah mengenai MCP ya. MCP ini kami ketahui bahwa untuk Aceh Tenggara itu tahun 2020 kemarin itu di peringkat kedua provinsi ya secara kabupaten kota itu di angka 75,67. Sedangkan kami sendiri di peringkat 4 ya di angka 60,53. Jadi Aceh Tenggara lebih baik dari kami ya. Mungkin di sini tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Inspektur mengenai strategi-strategi bagaimana, dan mungkin ini kiat-kiat di dalam sendiri nih Pak, di Inspektorat sendiri ya, termasuk memotivasi admin ini, karena saya melihat ini yang informasi mengenai anggaran, mengenai pemeriksaan yang mungkin bisa jadi berbeda atau memang ada plus minus dan kami gaji besar. Sebagai pembanding, tadi Pak Inspektur menyampaikan jumlah kute ya kalau di sini jumlah dari, kemudian jumlah kami kalau di FA ada 20, nah di FA 20 ada PPD itu 16. Nah, mungkin tadi saya tanyakan juga mungkin di sini belum ada lebih UPD. Kami baru-baru ini baru saja melantik 11 baru itu hasil passing baru-baru ini ada 11. Nah, ini sekarang sudah 16 di PPD. Alhamdulillah, walaupun memang yang untuk tim agak kewalahan, tapi kami kondisikan lah, ada yang kami turunkan peran segala macam. Baik, Bapak Ibu sekalian terhormat, tadi sudah disampaikan dari Bapak Inspektur mengenai MCP. Sebagaimana mungkin Bapak pernah hadir di Medan, di Jakarta ya dengan Pak Sekda, ada Pak? Ada ya. Karena kenapa MCP ini adalah salah satu indikator ya, indikator kita, artinya daerah kita sudah baik dari segi pencegahan korupsi, itu dikontrol oleh KPK sendiri. Mungkin ada kaitan dengan baru-baru ini turun ya, artinya pencegahan korupsi ini dimulai oleh pencegahan dulu ya, artinya bukan penindakan. Jadi mereka, saya lihat ini beberapa bulan mereka ada mengundang kita khusus dari Aceh untuk setelah MCP ini selang beberapa bulan setelah itu turun penindakan ya, mungkin ada hubungan. Makanya kita berharap daerah kita Aceh Tenggara yang Aceh besar itu kita berharap ini bisa bagus di MCP, bahwa itu adalah satu indikator bahwa kita sedang melaksanakan prinsip untuk pencegahan korupsi. Nah, makanya berpegang dari itulah maka kami ingin sekali-kali ini menimba ilmu dan juga memotivasi kawan-kawan di Inspektorat untuk lebih giat dalam realisasi dari MCP ini. Makanya hari ini Pak Inspektur kami bersilaturahmi ke Aceh Tenggara. Alhamdulillah tadi disampaikan luar biasa. Mungkin Pak ingin kami ketahui lebih lanjut mengenai strategi di dalam sendiri Pak. Di dalam sendiri artinya di admin sendiri dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh
rekan-rekan lain ya. Sejauh mana itu rekan-rekan lain dari DFA lain dan juga kasubag lain selain dari admin ini membuat efektif membuat Aceh Tenggara ini bisa di urutan kedua ya, di level kabupaten kota ataupun di tingkat provinsi itu di urutan ketiga. Saya merasa ternyata mungkin provinsi sendiri bagus, provinsi karena dorongan Pak Sekdanya ya untuk menggenjot anak buah di bawah dan untuk terus mengikut data yang tidak ada data disiapkan data. Sebenarnya data semua ada sebenarnya. Terima kasih kepada Pak Inspektur. Kami akan sampaikan strategi internal APIK sendiri dalam hal menangani MCP ini. Mungkin nanti bisa ditambahkan rekan-rekan lain atau admin. Yang pertama yang sesungguhnya dari 8 area intervensi itu adalah masing-masing ada tugas kita selaku APIK di sana. Kita ambil contoh diharuskan kita melakukan probability audit. Nah, metode yang saya lakukan, saya kumpulkan Irfan, Pak. Silakan masing-masing Irfan. Kemudian kalau kasus kami tidak kendala laporannya karena memang laporan pemeriksaan khusus itu ada beberapa diminta 5, ada 15 kan seperti itu, Pak. Nah, kami turun apa-apa komponen yang diminta dari ini, yang khusus yang tugasnya inspektorat, saya melalui oleh Irfan, masing-masing Irfan menurunkan tim. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua memang masa tindak lanjut. Memang masa tindak lanjut kebetulan Pak Sitari juga adalah ikut tim MCP. Maka secara otomatis perkembangan tindak lanjut itu baik PPK maupun Inspektorat Aceh dan Kabupaten juga dilaporkan ya sesuai ini. Kalau memang masih rendah capaiannya, presentasinya, maka Pak Saris turun kembali bersama tim tindak lanjut melakukan pemantauan tindak lanjut. Ini salah satu. Kemudian ya kelemahannya memang Pak, terus terang saja 2020 mereka admin ini melakukan penginputan memang terus terang malam-malam para semuanya. Oke, mungkin nanti bisa ditambah ke para semua lagi. Nah, ini sekedar dari saya. Kami persilakan kalau ada tambahan Pak Asman atau Pak Sekretaris atau Pak Danis, Pak Irfan. Kita tambah Pak Asman dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti grogi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan yang dari Aceh Besar berkunjung ke Aceh Tenggara. Perlu saya jelaskan, banyak yang perlu dijelaskan sebenarnya. Cuman saya sama Pak Aska kayaknya pernah sering komunikasi. Yang pertama, kami di tahun 2020 memang adminnya yang terdata, yang tercatat itu sekretaris. Kami membantu, saya membantu. Cuman metode yang saya buat gini. Yang jelas dukungan dari Pak Inspektur sangat sangat aktif. Yang jelas kami sebagai admin karena memang pekerjaan pokok di siang hari, pagi sampai sore, malam kita petakan itu. Apa yang kira-kira yang perlu dikerjakan, hanya mementakkan dokumen seperti SK yang bisa hanya diketik, kita pilah. Kita cari contohnya. Kemudian apa yang kira-kira posisi yang harus turun lapangan, saya catat satu persatu sampai semuanya. Apa yang udah, apa yang belum. Nah, yang produktif kan ada di bagian kita, review bagian kita. Kemudian apa lagi? Masalah itu kita review 1, review 2, review 3 kan banyak itu. Saya inventarisir itu, saya ajukan sama inspektur. Pak Inspektur, ini harus direview, ini tanggal ini, bulan ini, saya buat jadwalnya pun saya buat.
probity kalau nggak salah bulan saya ajukan kemarin itu bulan 7, tapi sekarang udah mulai. Alhamdulillah itu sambutan positif dari inspekturnya itu cepat gitu. Cuman admin lah yang tahu apa yang perlu disiapkan. Kalau kami kemarin itu berapa kali tahun-tahun sebelumnya di ranking 24 dari 24 kabupaten kota, kemudian naik jadi ranking 6, kemudian alhamdulillah dapat hijau di tahun 2020. Kami belajar juga, kami belajar ke Banda Aceh, Kota Banda Aceh sama Bu Tuti, Astuti. Kami setiap tahun ke sana, cari informasi, cari dokumen, cari contoh dan sebagainya. Alhamdulillah kalau sebenarnya Aceh besar kan kita udah komunikasi, cuma terputus nih, entah kenapa memang dari tahun ini udah jarang. Yang kedua, yang ketiga, ada dokumen memang terkait saya tuh lemparkan kepada OPD. Makanya kita SK-kan di sini. Di OPD itu ada dia penanggung jawabnya, setiap ada operatornya masing-masing. Kita mintakan namanya, kita SK-kan melalui inspektorat. Kita kasih insentif dari inspektorat. Kayak di perizinan ada Bu Dewi di tahun 2019 kalau nggak salah 26% cuma, tapi di tahun 2020 sekitar 80% ya. Nah, karena kita udah kasih support 85 kasih support, dan memang keaktifan dari OPD itu menyerahkan dokumen itu paling penting. Tapi kita peran dari admin itu kadang-kadang Bu Dewi tanya, Pak Rasuman ini bagaimana contohnya? Saya pun kan nggak ada pola, saya tanya sama kawan. Sampai kemanapun saya tanya, ke Papua, kemana pun saya tanya, oh ini Bu Dewi contohnya, dari Papua, saya kasih contohnya. Oh kita kombinasikan, seperti itu. Komunikasi itu harus jalan. Lagian kami dari Aceh Tenggara tahun 2020 dukungan dari Sekda pun luar biasa. Dia janjikan kalau nanti di atas 70 kalau nggak salah janjinya, 70 Pak Rasuman, apa yang kau minta saya kasih. Jadi kan semangat saya itu luar biasa. Bahkan saya bangun nanti sekitar, karena kan internet susah ngupload kan, perlu buat kalau di Aceh Tenggara kadang timbul tenggelam internetnya. Jam 3 saya bangun. Saya bangunin orang jam 3. Ada dokumen ini, ada dokumen. Wah, Pak, ini kami lagi tidur nih gitu. Dijawab. Itulah makanya sebenarnya keaktifan memapping, memilah mana memang betul-betul dari kerja inspektorat, diinventarisir apa yang bisa dikerjakan, kapan dimulai dikerjakan, itu diserahkan sama inspektur untuk membuat SPT-nya. ACC insya Allah, ACC sama inspektur. Apapun yang saya usulkan sama inspektur kami di sini, nggak ada yang dari ACC. Kami aja yang kadang-kadang kewalahan mengerjakannya. Jadi kan saya agak tertantang gitu. Jadi karena dukungan dari semua ini, alhamdulillah luar biasa. Semangat saya pun luar biasa. Makanya kita siang malam nggak peduli lagi. Yang penting tercapai target apa yang saya minta sama Sekda dikasih. Alhamdulillah kita dikasihnya kemarin kambing 2. Ya, makan. Kami ajak semuanya, ayo kita ke mana makan. Itu Pak Aska. Kalau memang admin dengan admin biasanya memang connect di setiap kabupaten kota. Apa yang tidak ada sama kami, saya minta sama Banda Aceh. Kami juga ada dokumen yang memang kami agak sulit dapatkannya. Cuman di Banda Aceh mungkin mudah dapatnya. Oh ini dia contohnya. Ada mungkin di dokumen itu di Banda Aceh dia sulit dapatnya. Kami mudah. Ya kami contoh, kita harus sharing untuk mendapatkan, untuk memajukan kita masing-masing. Mungkin itu aja penjelasan dari kami. Mungkin kalau ada nanti yang perlu ditanyakan, bisa kami jawab. Kami kan nanti kami lemparkan pada forum. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sekretaris mungkin ada. Dari Inspektorat Jasa Pak Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat beriring salam kepada Allah.
yang kami hormati Bapak Inspektur Aceh Tenggara, Bapak Inspektur Aceh Besar, Bapak Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara beserta para irfan dan pejabat fungsional yang ada di Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara yang kami hormati, rekan-rekan dari Inspektorat Aceh Besar yang kami hormati, dan rekan-rekan dari OPD yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang kami hormati. Sebelumnya izinkan Pak kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mungkin terkait kunjungan kami ke Aceh Tenggara. Saat kita melakukan rapat diskusi dengan teman-teman yang ada di Inspektorat, ada beberapa poin yang memang menjadi titik berat sehingga kami menentukan kami akan belajar ke Aceh Tenggara. Yang pertama, Aceh Tenggara pernah berada di posisi bawah, sama seperti Aceh Besar. Kalau Aceh Tenggara mungkin di tahun 2018, kalau Aceh Besar di tahun 2019. Di tahun 2019 kita juga berada di posisi yang disampaikan oleh Bang Rasuman tadi, berada di posisi 24 dari 24. Itu di posisi di tahun 2019. Di tahun 2020 ada fokus kepedulian yang lebih dari pimpinan. Kemudian di pertengahan tahun kita juga mendapat suntikan tenaga baru Pak Inspektur yang saat itu baru bertugas di Inspektorat, walaupun secara SK sebagai sekretaris tapi sekaligus menjabat sebagai PLT Inspektur. Kami dapat suntikan tenaga baru, komitmen dari pimpinan juga alhamdulillah sudah mulai meningkat. Dari posisi juru kunci, alhamdulillah kita berhasil naik ke posisi 5 kalau untuk provinsi. Kalau untuk kabupaten kota kita ada di posisi 4, alhamdulillah. Sehingga kami melihat ada beberapa kesamaan antara Aceh Tenggara dengan Aceh Besar. Di saat Aceh Tenggara dari posisi bawah bisa naik, kami juga berharap Aceh Besar juga dari posisi bawah bisa naik ke posisi yang lebih baik lagi. Walaupun untuk tahun ini terus terang target, saya melihat bahwa kondisi MCP yang tahun 2021 ini agak sedikit berbeda dibandingkan 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat kompleksitasnya itu sedikit lebih rumit dibandingkan tahun sebelumnya. Pak, saya teringat waktu saya baru masuk kuliah dulu di Fakultas Ekonomi Usia, organisasi atau kegiatan kampus yang pertama saya ikuti itu namanya Pekan Ilmiah Akuntansi sebagai panitia. Dan pada saat itu yang duduk sebagai ketua panitianya itu Bang Syukur Tanakar Baru. Jadi sedikit nostalgia nih Pak. Jadi sedikit ini jelas balik bahwa saya pernah juga belajar dengan dia, termasuk dengan Bang